بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال نبينا ما في الكتاب الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Langkah yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan bermacam-macam nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Untayan langkah yang kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam peruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah tokoh yang tak pernah menokoh, dialah pemimpin yang terpimpin. Dia rela memandikan darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid di persada bumi ini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka wajar bin pantaslah kita sebagai umat akhir zaman mengirimkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, namun insya Allah berat dalam timbangan, yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata'a biqalbin salim, yakni di suatu hari yang tak berguna baginya anak, harta, pangkat dan jabatan, kecuali qalbun salim, hati yang ikhlas sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku Dewan Juri, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, dan yang saya sayangi karena Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnaini mengatakan, di antara buah kebangkitan yang paling manis dan paling gemilang adalah kembalinya para pemuda kepada ajaran agama untuk berperan demi memajukan umat sekarang ini. Namun saudaraku, bila kita lihat kondisi pemuda sekarang ini, banyak yang terseret dan tenggelam dihantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya duniawi, mempertontonkan aurat sudah dianggap tren masa kini. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi moral generasi muda silih berganti. Dengan demikian, kita akan menjadikan generasi pemuda-pemudi yang kuat dan amanah serta berkarakter akhlakul Qur'ani. Maka beranjak dari tekad inilah saya akan menyampaikan syarahan yang berjudul Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sangat prihatin melihat kualitas generasi yang melemahkan diri sendiri, baik fisik, intelektual maupun mental spiritual. Betapa tidak, generasi muda kita terjerumus kepada pergaulan bebas, free sex, narkoba, dan kemaksiatan lainnya, sehingga menumpulkan intelektualitasnya dan meruntuhkan keimanannya. Tidak jarang hadirin kita temukan sosok pemuda yang bermabuk-mabukan, urak-urakan dengan bergaya sengean. Hidupnya hanya di pinggir jalan, hidup tanpa arah dan tujuan. Yang penting perut kenyang.
kenyang bisa makan. Tidak jarang pula kita temukan sosok pemudi yang memakai pakaian bikini alias you can see, bergaya bagaikan selebriti, berjalan lenggok ke kanan dan ke kiri, memakai lipstik tebalnya 2 inci. Ya sangka dirinya cantik seperti bidadari, tidak taunya mirip kuntilanak yang sedang frustasi. Betul hadirin? Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kalau generasi muda kita biarkan seperti ini, maka lambat laun negeri kita, bumi kita, agama kita akan hancur berantakan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan generasi-generasi yang kuat dan amanah serta bertanggung jawab, yang akan menjadikan bangsa kita ke depannya menjadi bangsa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Senada dengan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa meninggalkan di belakang mereka penerus yang lemah, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata yang benar. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita dapat mengambil yang i'tibar agar setiap orang tua memikirkan serta memperhatikan generasi muda agar tidak meninggalkan generasi muda keadaan lemah. Lemah apa hadirin? Menurut Profesor Dr. B.J. Habibie, seorang intelektual muslim Indonesia sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari. Yang pertama, lemah akhlak, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling kita takutkan adalah lemah akhlak. Jika kelemahan ini melekat pada diri generasi muda kita, maka saya yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, akan tetapi sebagai penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Dengan demikian, kita harus bertekad menjadi pemuda-pemudi yang tangguh dan amanah, serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup nusa, bangsa, dan agama. Sebab kita adalah subbanul yaum rijalul ghawad. Pemuda hari ini pemimpin masa yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yakni diantaranya adalah syababaka qabla haramika, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato ini, marilah sama-sama kita menjadi pemuda dan pemudi yang kuat dan amanah serta bertanggung jawab. Insya Allah kita akan menjadi generasi-generasi yang akhlakul karimah serta berkarakter Qur'ani yang mampu membawa bangsa kita ke depannya menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insya Allah. Akhirnya jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang telah kamu berikan untuk negaramu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekian isi pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.